Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Bandung, mencoba untuk membuat refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua konsep yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan itu sendiri memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan lebih luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh yang tidak baik. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Kemudian kita lihat bahwa slogan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Suntulodo, yang berarti di depan harus memancarkan aura kepemimpinan yang menjadi suri tauladan, sikap perilaku, perbuatan, perkataan guru menjadi teladan bagi jiwa anak-anak. Ing Madio Mangunkarso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan, menstimulus, memfasilitasi, memotivasi, dan mampu menggelorakan semangat perubahan. Tutpuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan dan mengayomi. Kemudian kita lihat bagaimana atau apa yang dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru berusaha untuk terus memahami dengan benar makna filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, dengan terus belajar menjadi guru yang baik, dengan melakukan 3 slogan. Guru harus menjadi pribadi yang teladan bagi peserta didik, perilakunya harus konsisten dengan perkataannya, yang mencerminkan ketaatan terhadap aturan hukum dan agama. Dalam PBM, guru membuat perencanaan atau skenario belajar yang melibatkan siswa menjadi pusat belajar. Di tengah bersama anak, guru menjadi fasilitator dari kebutuhan-kebutuhan anak, memberikan stimulus. Di belakang, guru memberi dorongan dan memberi semangat. Bagaimana konsep PHD ini dilaksanakan? Konsep KHD ini walaupun masih sangat minim sudah dicoba untuk dilaksanakan baik dalam proses KBM intrakurikuler di mana peserta didik menjadi pusat belajar, karena mereka lah yang harus mencari kebenaran dari sebuah konsep, kemudian mengumpulkan konsep itu, mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan konsep itu sampai mempresentasikan atau menampilkan proyeknya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pendidikan abad 21. Kemudian dalam kegiatan kokurikuler atau penugasan, guru bisa saja mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan. Misalnya menjadikan di luar kelas sebagai referensi belajar, misalnya kunjungan ke museum, atau saat pelaksanaan pembelajaran penyembelihan hewan kurban. Kemudian guru juga menjadi pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat atau kekuatan kodrat dari peserta didik ini. Berikut adalah beberapa gambar foto kegiatan siswa.
keaktifan siswa dalam PBM di kelas, kemudian kegiatan belajar di luar kelas, museum KAA, dan implementasi sila 1 belajar penyembelihan hewan kurban. Kemudian pembimbingan di ekstrakurikuler PMR dan pencinta alam dengan berbagai kegiatannya, dan pembimbingan saat bazar dan kreativitas siswa. Demikian, terima kasih.